Banyak orang katanya sibuk mencari Tuhan. Bahkan ada sebuah sinetron yang hadir di bulan Ramadan, yaitu Para Pencari Tuhan. Sebagian besar orang mencari Tuhan ke atas gunung, mencari ke tengah hutan, mencari melihat ke langit, ke tempat yang jauh. Padahal ada satu tempat yang paling dekat, tapi justru jarang dipelajari. Apa itu? Yaitu diri kita sendiri. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana berpikir yang benar. Saya baru selesai memberikan kelas Platinum AMC ke seorang ibu dari Bogor. Saat ini jam 22:50. Tadi mulainya jam setengah 2 karena pagi saya masih ada acara hari Jumat ini, hari kedua. Dan ibu tadi memahami bahwa ternyata mencari Tuhan itu dengan mengenali diri kita sendiri. Ada sebuah kalimat yang orang banyak kenal, yaitu barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kalimat ini terdengar indah, tapi terasa abstrak. Kenapa? Karena orang kadang salah memahaminya. Yang dipahami seolah-olah dirinya itu Tuhan. Bukan itu konsepnya, bukan seperti itu. Karena jelas kalimatnya, barang siapa mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Saya boleh ganti sedikit. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa penciptanya. Nah, itu sebetulnya. Kalimat ini sangat logis dan sangat-sangat bisa untuk dijelaskan secara nalar logika. Kita coba berpikir sederhana seperti ini. Anda punya handphone. Kita semua punya handphone. Kalau Anda tidak terlalu akrab dengan handphonenya, Anda tidak melihat fitur handphonenya, Anda tidak melihat secara detail handphonenya, Anda tidak tahu siapa yang membuat handphone. Tapi ketika Anda melihat handphone Anda ketemukan di situ ada tulisan siapa pabriknya, made in mana, itu baru muncul. Nah, itu sebetulnya logika dasarnya dari barang siapa mengenal dirinya, maka kenallah penciptanya. Setiap hari semua orang katanya berpikir, Anda juga. Setiap hari banyak orang pengen sesuatu. Tapi tidak semua orang mau belajar apa sih sebenarnya pikiran itu. Seolah-olah membahas pikiran sesuatu yang salah, sesuatu yang tabu, bahkan dianggap melawan kuasa Tuhan. Padahal pikiran itu sama dengan tangan, sama dengan kaki, sama dengan mata, sehingga harus digunakan. Menggunakan pikiran sama dengan menggunakan tangan, tidak ada salahnya. Tidak ada namanya kemudian syirik menggunakan pikiran. Ini konsep yang terlalu sempit. Kenapa? Pikiran, tangan, kaki, mata diberikan Tuhan kepada kita untuk digunakan. Dan supaya bisa menggunakan harus tahu caranya, harus tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Di hari pertama kemarin, saya kembali menyadarkan ibu ini bahwa pikiran itu adalah sebuah organ, sebuah benda, sebuah alat, bukan karakter, bukan sifat, bukan kepribadian. Organ sama dengan tangan, sama dengan kaki. Artinya
Kalau dipakai dengan cara yang benar, maka hasilnya benar. Tapi ketika dipakai dengan cara yang salah, maka hasilnya salah. Nah, disinilah kita mulai masuk ke makna mengenali diri kita. Ketika mengenali diri bahwa semuanya dari pikiran, begitu hebatnya kita diberikan mata, diberikan kaki, diberikan darah, diberikan sel-sel semuanya. Disitulah kita akhirnya sadar bahwa ada pencipta yang membuat aturan sedemikian hebatnya, sedemikian detailnya menciptakan. Berarti kita diciptakan oleh zat yang luar biasa pintarnya. Sehingga Tuhan adalah membuatkan mekanisme, membuatkan aturan. Kalau bahasa di Islam adalah sunatullahnya. Ketika kita mengikuti sunatullahnya, mengikuti caranya, maka semuanya damai-damai saja. Semuanya pasti nyaman-nyaman saja. Banyak orang punya keinginan, tapi dia tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan pikirannya. Seperti apa contohnya? Punya keinginan tapi kemudian takut untuk menerimanya. Punya keinginan tapi masih muncul rasa khawatir, rasa tidak suka, rasa tidak pantas. Lalu sibuk berdoa. Berdoanya sambil takut, sambil nangis-nangis. Kemudian dihadapkan dengan sebuah konsep bahwa ya Tuhan kadang tidak mengabulkan, Tuhan kadang menunda. Padahal Tuhan itu pasti mengabulkan, pasti memberikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita alat tadi. Kalau membuat keinginannya sesuai dengan cara kerja pikiran, maka Tuhan pasti membuat itu terjadi. Tuhan menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya. Coba perhatikan, tangan Anda, kaki Anda, mata Anda, semuanya sesuatu yang luar biasa. Lihat kucing, dia hanya bisa meong. Lihat anjing, hanya bisa suara guguk. Tapi kita manusia bisa meniru suara anjing, bisa meniru suara kucing. Luar biasa bukan? Disitulah akhirnya kita bersyukur bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia. Tujuan saya membuat kelas AMC, membuat buku-buku, ada 10 keajaiban pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku kitab kunci penarik rezeki adalah untuk memunculkan pemahaman bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika seseorang mengenali bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, maka seharusnya tidak ada rasa minder, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rendah diri. Penghinaan sebetulnya kepada Tuhan kalau Anda itu minder, kalau Anda tidak percaya diri. Kenapa? Berarti Anda menganggap ciptaan Tuhan itu jelek. Anda menganggap ciptaan Tuhan itu suatu yang buruk. Padahal Anda diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Saya, Anda, dan semua manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan molekul-molekul, dengan bakteri, kita jauh lebih mulia. Inilah harusnya muncul sebuah ketenangan. Ketenangan ketika Anda mengenal diri Anda secara utuh dan Anda kenal Tuhannya dengan benar. Jadi, jangan sibuk mencari Tuhan ke atas gunung, ke pinggir pantai, di tengah hutan, melihat ke langit. Kenali diri Anda, masuk ke dalam diri Anda. Dan itulah kenapa saya buat kelas Platinum 3 hari untuk menemani Anda menemukan siapa diri Anda dan kenal bagaimana Tuhan membuat aturan di semesta ini. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.